Giselle dibandingkan dengan ibu di Bone, kata netizen, di mana sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus seorang ibu yang ditahan bersama bayinya di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2016 silam kembali menjadi sorotan. Pasalnya, kasus itu menjadi viral setelah netizen membandingkan dengan perkara dugaan video sur yang menjerat artis Gisela Anastasia alias Giselle. Diketahui, ibu tersebut bernama Rismaya harus mendekam di lapas kelas 2 Watampone bersama bayinya yang saat itu berusia 10 bulan atas kasus pencurian. Hal itu dilakukan karena sang bayi masih membutuhkan asupan air susu atau ASI. Netizen pun langsung beraksi karena mereka menilai ini bukti praktek hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkan setelah akun Instagram @infojkt24 mempostingnya kemarin, di mana sila kelima yang katanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komentar @izul.liverpudlian dikutip MNC Media. Satu alasan yang paling menohok adalah polisi beralasan penahan Giselle karena mantan istri Gading Marten itu diketahui harus mengurusi anak semata wayangnya, Gempi. Sementara Rismaya juga harus memberikan ASI kepada anaknya yang berumur 10 bulan. Bukannya diskresi, anak Rismaya kemudian ikut ditahan bersama ibunya. WK, gak heran udah dari dulu seperti itu. Artis narkoba rehabilitasi orang biasa penjara. Artis tersangkut pelanggaran undang-undang dibebaskan, orang biasa dituntut hukuman berat. Udah tidak ada keadilan di negeri ini, kata @maulana anggi 97. Yang banyak duit banyak keringanan, yang gak punya duit tetap apes judulnya, kata @cycle uwis. Diberitakan selanjutnya, polisi bakal olah TKP kasus video seks. Begini respon Giselle. Gisela Anastasia atau Giselle akhirnya datang ke Polda Metro Jaya setelah seminggu absen wajib lapor sebagai tersangka kasus video seks. Seperti biasa, Giselle datang didampingi tim kuasa hukumnya, Sandi Arifin dan Teddy Lagabuana. Wajib lapor yang dilakukan Giselle pun tak ada yang berbeda seperti sebelumnya. Cuma wajib lapor setelah klien kami melaksanakan isolasi mandiri. Hari ini sudah mendatangi bersama tim kita untuk wajib lapor. Gitu aja, kata Sandi Arifin, ditemui di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau di Treskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Karena ada berkas yang ditanda tangan saja, timpal Giselle. Diberitakan sebelumnya, polisi menyebut akan menggelar olah TKP di Medan, Sumatera Utara, terkait kasus video seks Giselle dan Michael Yukinobu Dofretes atau Nobu. Saat dimintai respon soal kabar itu, Giselle mengaku belum diberitahu soal hal tersebut, tetapi dia tetap akan taat hukum dan akan mengikuti proses yang telah ditentukan polisi. Nggak apa-apa kita mah, kita ikut saja, kita hormati saja. Meski wajib lapor ya lapor, nanti ada lainnya, ngapain ya kita akan ikutin proses hukum yang ada saja, ujar ibu satu anak itu. Diberitakan selanjutnya, satu hal yang Giselle tak lakukan untuk Gading kala masih menikah terkuat, Pasha dan Raffi beraksi. Munculnya skandal video sur dengan Michael Yukinobu Dofretes atau Nobu seolah semakin menoreh luka hati Gading Marten pada Gisela Anastasia. Betapa tidak, Gading Marten harus menerima kenyataan Giselle ternyata tak setia yang terbukti dengan adanya video mesum yang viral itu. Tak hanya itu, rupanya selama 6 tahun pernikahan, putra Roy Marten itu tak pernah dapat satu hal ini dari Giselle. Hal itu terbongkar saat dirinya yang memandu acara Oke Bos bersama Raffi Ahmad dan Sahila Hisham, Pasha Ungu dan Adelia Pasha, serta Onci Ungu dan Endita jadi pasangan suami istri yang diundang sebagai bintang tamu. Dalam acara tersebut, Adelia dan Endita ditantang untuk memasak yang akan diberikan kepada suami mereka. Saat itu, Gading, Raffi, dan Sahila mulai menanyakan kepada mereka kalau untuk sarapan biasanya dibuatkan apa. Biasanya
Kalau Kak Adel bikin sarapan buat Kak Pasya apa? Tanya Sahila. Aku biasanya bikin omelet, kalau nggak nasi goreng, jawab Adelia. Kalau kakak biasanya untuk Kak Onci, bikin sarapannya apa? Ujar Sahila lagi. Biasanya sih roti, jawab Endita. Kemudian Sahila mulai bertanya kepada Raffi Ahmad dan Gading Martin ketika sarapan makan apa. Aa, kalau Aa biasanya dimasakin sama Kak Gigi, sarapan apa? Tanya Sahila. Raffi menjawab bahwa dirinya suka makanan apa saja, yang penting tidak pedas. Menurutnya, makanan itu hanya ada enak dan enak banget. Kalau aku mah apa aja. Kalau aku yang penting jangan terlalu pedas. Gampang gua mah. Makanan tuh buat gua cuma enak sama enak banget. Jarang ada yang gak enak, jawab Raffi. Namun ada yang menarik ketika pertanyaan itu ditujukan untuk Gading, hingga Raffi langsung meluruskannya. Kak Gading, kalau Kak Gading pernah dimasakin sama cewek yang paling enak apa? Tanya Sahila. Bilang aja, dimasakin Gisel dulu apa gitu, susah amat, celetuk Raffi. Namun Gading malah menyebut Gisel tak pernah masak. Sadar akan ucapannya, Gading langsung mengklarifikasinya. Dia lalu menyebut pernah dibikinkan spaghetti oleh Gisel saat masih suami istri. Enggak, pernah masak dia mah. Gisel waktu itu bikinin spaghetti, ujar Gading. Hal ini sontak membuat semua kaget, termasuk Pasya Ungu yang hadir jadi bintang tamu. Ini lantaran Gisel jarang sekali masak untuk Gading saat masih bersama. Di sisi lain, gara-gara Vicky Prasetyo, Sahila Hisham mengaku pernah dimarahi Gading Martin. Pasca resmi cerai dari Gisela Anastasia, Gading Martin ternyata pernah memarahi Sahila Hisham. Fakta tersebut diungkapkan Sahila Hisham dalam tayangan Oke Bos yang diunggah melalui YouTube. Awalnya, Gading Martin mengaku kaget saat mendengar kabar kedekatan Sahila Hisham dengan Vicky Prasetyo. Sebagai informasi, Sahila memang sempat disebut memiliki hubungan istimewa dengan Vicky Prasetyo pertengahan 2020 lalu. Saat itu, Sahila bahkan digadang-gadang bakal dilamar oleh Vicky. Mendengar kabar tersebut, Gading Martin mengaku shock. Saking kagetnya, ayah dari Gempita Nora Martin ini langsung menghubungi Sahila. Benaran ya? Benaran. Gua waktu dengar berita dia sama Vicky, gua langsung japri. Lu beneran, ucap Gading seperti grid.id kutip. Sahila pun membenarkan bahwa duda Gisela Anastasia itu menjadi orang pertama yang menghubunginya. Gading termasuk orang pertama yang ngontek aku, ucap Sahila. Tak hanya mengonfirmasi kedekatannya dengan Vicky, saat itu Sahila juga kena omel Gading. Aku dimarahin sama Kak Gading waktu itu, tambah Sahila. Ya, daripada ama Vicky, mending ama gua lah, tandas Gading. Bagaimana menurut pendapat Anda?